Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, masih jumpa lagi di channelnya JM Cilodong. Nah oke teman-teman, di video kali ini saya ada garapan lagi ya, khususnya di motor Aerox All nih, untuk Aerox All. Dan untuk di sini tuh kasusnya bunyi ngeletek ya. Udah gak aneh, pokoknya kalau untuk di video-video saya itu kebanyakan kasus Aerox itu bunyi ngeletek. Dan untuk di sini si abangnya penasaran mungkin karena si abangnya kan posisinya jauh dari Tangsel. Dan untuk kasusnya sih sebenarnya ini sama kayak di video-video saya sebelumnya untuk suara ngeleteknya. Jadi untuk terutama kalau misalnya untuk yang punya kasus ngeletek kayak gini, kita bisa dipatokinnya pas posisi RPM tinggi bang. Nah makanya itu saya di sini saya sekalian bikinin izin dulu ke si abangnya, karena sewaktu-waktu kalau misalnya ada yang kasus sama kayak gini ya bisa lebih, estimasinya itu bisa lebih murah bang gitu. Dan untuk sekarang saya mau nyalain dulu untuk dari bagian suaranya ya. Nah sebenarnya kalau untuk suara dasar kayak gini tuh ngeleteknya tuh parah, ngeleteknya itu parah banget. Dan yang perlu kita ketahui posisi sebenarnya di sini kan kita bisa ngelihat ya untuk dari PPA-nya. Kalau Aerox itu enaknya bisa ngelihat PPA. Jadi kalau seumpama PPA pas nyala suaranya jadi halus, itu ada kemungkinan dari bearing rocker arm bisa, dari bearing nokon as yang kecil juga bisa bang. Jadi ada kemungkinan bisa jadi dari bagian antara bearing rocker arm ini ya. Tuh nih kita geber dulu nih. Tuh, ini pas PPA nyala halus tuh. Nah, kan dilepas PPA mati. Cuma kita kalau geber lagi PPA nya ini halus lagi nih. Tuh. Nah, suaranya kan jadi nimbul lagi kasar begini. Jadi kalau misalnya untuk patokan saya sih yang udah keseringan kesini ya, udah ya lumayan, maksudnya yang udah kesini itu kebanyakan paling di bagian sini doang, yang di bagian rocker arm doang yang untuk di bagian pengecekannya gitu. Dan untuk lebih pastinya ntar saya buka dulu di bagian rocker arm sini. Nah setelah itu saya update lagi ya untuk kerusakannya apa aja yang part yang harus diganti. Nah oke bang, di sini udah dibuka ya dari bagian area rocker armnya, dan ini tuh posisinya udah saya terbuka semua, jadi enak ya tinggal jelasin doang. Dan untuk kerusakannya di sini tuh dari bagian bearing rocker armnya mengalami jebol. Jadi dari bagian rocker arm sininya tuh jebol ini bang. Tuh. Ini udah bekas kemakan. Dan kedua dari bagian aspen pelatuk sininya itu luka juga ya, dari bagian aspen pelatuknya tuh luka. Jadi ini pengaruh banget untuk ke bagian suara ngeleteknya ya, tuh parah. Jadi untuk perbaikannya sebenarnya paling kalau misalnya untuk suara kembali halus lagi, dari bagian aspen pelatuk ini harus wajib diganti. Dan dari bagian sini paling ntar saya servis ya untuk dari bagian bearing rocker armnya, karena kalau misalnya ini diganti pakai yang original, dia otomatis satu set sama ini nih, dia satu set segini kalau misalkan pakai yang original. Cuma itu kalau misalnya pakai yang original otomatis kan budgetnya mahal, budgetnya bisa kurang lebih ya hampir 500-an ya kalau untuk yang original. Itu paling harganya itu gak jauh beda, sekitaran segituan kalau misalkan yang original mah. Cuma kalau misalkan pakai yang aftermarket sih lebih murah, cuman saya nggak rekomendasiin kalau misalkan merek-merek aftermarket ya, takutnya sebulan 2 bulan 3 bulan begini lagi, ngeletek lagi. Soalnya yang udah sih saya kebanyakan orang bawa yang aftermarket itu kekuatannya nggak bisa kuat lama. Cuman sih kalau misalkan ini diservis kebanyakan sih alhamdulillah bang, selama ini saya untuk pergantian dari bagian sini untuk awetannya lumayan lama gitu, asalkan dari bagian bearing sininya itu tetap menggunakan yang original juga. Jadi yang ini rumahnya tetap saya pasang, jadi yang dicopot tuh bagian bearing ini sama pen
si bearing rocker armnya gitu. Tetap rumahnya pakai yang ini. Cuman kalau misalkan rumahnya ini pakai yang udah yang aftermarket, saya nggak sanggup untuk servis dari bagian bearing sininya, karena untuk dari bagian aspen pelatuk sininya biasanya ngoplak gitu, beda sama yang bawaan original kayak gini. Makanya kalau misalnya rumahnya masih originalan, saya masih sanggup untuk nyervis dari bagian bearing sininya gitu. Jadi ada dua faktor bang, kalau seumpama ininya rumahnya udah sebelumnya udah pernah gantian pakai yang aftermarket, terus ininya jebol, seumpama minta di servis, saya nggak berani nyanggupin, takutnya kan ngecewain si abangnya gitu. Takutnya kan nggak kuat lama, ntar yang salah pasti saya lagi gitu, yang kena pasti saya lagi. Cuma kalau misalnya ininya pakai tetap masih yang originalan, masih insya Allah awet bang. Jadi untuk kerusakannya dari bagian bearing sini sama pen aspen pelatuk ini nih luka tuh, parah banget kan si pen as pelatuknya. Jadi sebenarnya sih bagusnya kalau misalnya si abang ntar budgetnya cukup ya sama bearing nokon as, bearing nokon as ini, soalnya udah pada parah tuh bearing-bearing yang di nokon as ininya nih. Soalnya sebelumnya si abang udah pernah telat oli mesin kata si abangnya. Nah kemudian dia nimbul suara ngeletek kayak gini gitu. Ini sih sebenarnya kalau misalnya bearingnya udah gini, takutnya udah ntar pemakaian berapa bulan nimbul bunyi. Karena kan kalau untuk sekarang kenapa nggak kedengeran, karena dia ketutup sama suara dari bagian sininya jebol gitu. Jadi lebih paham ya kalau seumpama sewaktu-waktu ada yang mempunyai kasus sama kayak gini tuh, minimal dicek dari bagian sini dulu bang, dari bagian sini dulu dicek. Nah dari bagian bearing-bearing sininya, bearing misalnya bearing nokon asnya, terus bagian aspen pelatuk ininya. Jadi jangan sampai kita belum dicek udah nyimpulin oh ini harus ganti ini ganti itu, takutnya ntar kita salah ganti gitu. Lebih bagusnya sih, alangkah bagusnya dicek dulu kayak gini, dipretelin. Nah kalau seumpama misalnya area sini normal semua, ya berarti gak usah diganti dulu, cari dulu misalkan dari area yang lain spare part, misalkan dari bagian tonjokannya, terus bagian blok seher baret apa enggak. Nah itu kan istilahnya nimbulin, kalau misalnya blok sehernya udah baret juga nimbulin ke bunyi ngeletek juga. Cuma biasanya kalau misalnya untuk blok seher, kalau misalnya udah ngoblak ataupun baret, biasanya bunyi ngeleteknya lebih nyaring, itu sih bedanya. Cuma kalau untuk ini sih ngeleteknya udah nggak asing ya, maksudnya udah gak asing itu karena udah banyak banget di video-video saya bikin ulasan itu tentang aerok ngeletek gitu. Nah untuk sekarang saya mau buka dulu untuk dari bagian sininya, dari bagian bearing rocker armnya, dan ntar kita sesudah misalkan udah diganti dari bagian bearing rocker armnya, ntar saya liatin ya ini untuk pen as rocker armnya itu kemakan apa enggaknya. Biasanya sih kalau misalnya udah kemakan bening goblak, dari bagian pen kayak as giniannya itu luka sama kayak gini nih, persis lukanya kayak gini nih. Jadi udah growak di sininya ngantong bang. Tuh kalau ini kan udah sama juga ya, posisinya udah kemakan. Jadi kalau misalnya ini pun kalau seumpama udah kemakan itu pasti sama. Nah, oke bang, sekarang saya mau servis dulu dari bagian sini. Setelah saya bersihin semua dan ntar lanjut untuk ke pemasangannya. Nah oke bang, ini udah penerapan ya dari bagian sini. Jadi untuk pemasangan kenapa nggak saya videoin, jadi biar simple. Nah jadi nggak sempat saya videoin, kenapa? Jadi saya juga ngejar durasi ya, biar gak terlalu lama juga untuk pemasangan dan pembongkaran. Sengaja nggak saya videoin, jadi kita ke inti kerusakannya aja. Makanya di sini setiap saya bongkar sebelum saya perbaiki, jadi saya jelasin dulu untuk yang harus part yang digantinya apa aja. Dan kebetulan di sini alhamdulillah ya, untuk suaranya kembali lagi halus banget. Untuk suara mesinnya yang tadinya ngeletek, suaranya kembali halus lagi bang. Nah untuk sekarang saya tes dulu untuk dari bagian suaranya. Nah ini kalau tadi kan posisi pas gini dia jadi langsung berisik. Nah kalau untuk sekarang nih suaranya beda ya, begini mah maksudnya
suara dasarnya ya kalau menurut saya sih sebelum sama sesudah ya ada perubahan bang. Untuk dari suaranya awalnya yang tadi ngeletek banget parah, dan untuk sekarang ini kan udah saya perbaiki dari bagian bearing rocker armnya yang tadi saya bilang itu jebol, terus aspen pelatuknya, terus si abangnya karena dari bagian bearing nokon as gede kecilnya saya suruh sekalian biar nggak PR ya, maksudnya untuk kedepannya takutnya kan ini suara ini hilang jadi halus. Nah kemudian berapa bulan kemudian ntar suara yang dari bagian bearing nokon asnya malah nimbul berisik gitu. Makanya di sini untuk pergantian partnya itu dari bagian sini nih. Ini abang bisa lihat ya untuk dari bagian pen as rocker armnya karena dia dari sini tuh kemakan. Terus yang tadi saya bilang yang sebelumnya ini kan gede kecil saya ganti sekalian. Terus sama pen ininya sekalian diganti nih bang. Pen as pelatuknya. Tuh udah parah ya. Ini berarti yang diganti cuman ini doang, nokon as, terus pen as pelatuk, terus bearing yang di pelatuk, bearing rocker armnya saya servis. Diutamain kalau misalnya pergantian gini ya diusahain sih partnya yang ori ya. Cuma kan kalau saya di sini biasanya pakai Mioje ininya, rumahannya, cuman yang diambil bearingnya doang. Tapi sama-sama ori, untuk bahan sama-sama ori gitu. Kayak bearing nokon as kan sama-sama ori itu. Jadi kalau untuk ori kan bijian sekantong begini tuh. Jadi lebih ke awet aja gitu kalau seumpama pakai bearingnya yang original. Ini sih kalau untuk suara kalau menurut saya sih udah aman. Cuma ini emang awalnya tadinya bekas telat oli bang ya. Iya apa? Telat oli awalnya. Jadi bearing-bearing yang di kruk as kayak gitu kalau bekas telat oli kan ngaruh juga. Cuma sih kalau misalnya untuk dipakai sih aman sih. Kalau ada apa-apa ya tinggal kesini lagi. Aman. Nah oke bang, saya rasa cukup untuk penjelasannya di video kali ini. Hanya ini yang saya sampaikan, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan di video kali ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang ataupun yang belum paham, bisa ditambahkan di kolom komentar. Aja yang pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.